Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga untuk kesempatan kali ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore hari ini ya, sesuai dengan request dari salah satu rekan kemarin yang menanyakan masalah keunggulan dari beternak endok pembibitan sistem kandang sekat. Untuk materi ini ya sebenarnya sudah pernah kita bahas di video kami yang terdahulu. Di situ pun sudah pernah kita bahas ya masalah keunggulannya sekaligus juga kelemahannya. Dan untuk sore hari ini ya, kita bahas ulang lagi sebagai pengingat untuk rekan-rekan semua apabila ingin beternak dengan sistem kandang sekat. Kami yang ada di kandang tower ini ya rekan-rekan dahulu pun pernah beternak endok dengan sistem kandang sekat, tapi seiring waktu ya kita ubah untuk ternak endok sistem kandang sekat ini menjadi beternak endok sistem kandang umbaran. Untuk masalah keunggulan ya dari beternak endok kandang sekat ini, yang pertama adalah masalah perkawinan. Untuk masalah perkawinan dari pejantan ini ya betul-betul memang sangat maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya gangguan dari pejantan lain. Dan juga untuk indukannya ya, untuk biasanya bila kita menggunakan kandang sekat untuk pejantan dan indukannya ini perbandingannya relatif seimbang. Biasanya kita menggunakan untuk indukannya itu sekitar 7-8 indukan ya, berbanding dengan satu pejantan. Nah itu untuk unggulan yang pertama. Selanjutnya ya untuk rekan-rekan semua, keunggulan dari kandang sekat yang lainnya adalah faktor kontrol terhadap ternak-ternak kita ini relatif lebih mudah. Ini dikarenakan untuk jumlah populasi ya per sekatnya itu condong lebih sedikit. Nah itu untuk yang masalah pengawasannya. Yang berikutnya keunggulan lain adalah faktor berebut makanan. Biasanya dengan populasi yang sedikit ini ya condong untuk porsi makan dari ternak-ternak kita ini akan merata. Nah ini kenapa rekan-rekan, karena dengan takaran yang sudah pas ya dan dengan jumlah populasi yang sedikit ini, faktor atau risiko berebut makanan itu condong lebih kecil. Nah itu untuk masalah keunggulan yang ketiga. Selanjutnya rekan-rekan semua, untuk keunggulan yang berikutnya ini adalah masalah faktor produksi dari indukan-indukan kita ini bisa lebih mudah kita lakukan pengontrolan. Dalam artian kita bisa melakukan cross check ya dan melihat mana-mana untuk indukan-indukan kita ini yang produksinya kurang maksimal. Dan itu bisa kita segera lakukan untuk mencari solusinya. Itu tadi ya untuk masalah keunggulan dari beternak endok pembibitan sistem kandang sekat. Di balik itu ya rekan-rekan semua, dengan adanya keunggulan yang pasti ada pula masalah kelemahannya. Ini sesuai dengan apa yang kami alami dahulu ya. Untuk beternak endok sistem kandang sekat ini banyak juga masalah kelemahannya. Kelemahan yang pertama ya, yang sering tidak kita sadari adalah masalah faktor perkawinan dari pejantan itu yang kurang efektif. Dalam artian untuk intensitas perkawinan ya dari pejantan itu tidak maksimal. Nah ini tentunya akan berimbas terhadap telur-telur yang diproduksi dari indukan itu tidak ada embrionya atau telur yang infertil. Nah itu ya untuk kelemahan yang pertama dari masalah kandang sekat.
Solusinya rekan-rekan itu silakan lakukan untuk masalah barter atau rotasi pejantan dari sekat yang satu ke sekat yang lain. Tujuannya adalah agar untuk pejantan-pejantan kita itu tadi menjadi fresh kembali ketika melihat indukan-indukan yang baru. Biasanya ya untuk pejantan-pejantan kita itu apabila melihat indukan-indukan yang baru akan tumbuh birahinya sehingga menyebabkan untuk intensitas perkawinan akan bisa lebih meningkat. Untuk kelemahan yang lainnya ya dari kandang sekat ini adalah ketika kita melakukan proses perawatan harian. Kita harus melewati beberapa sekat ya rekan-rekan, sehingga kita memerlukan tenaga yang lebih ya mungkin untuk pemberian makan terutama, dan juga melakukan kebersihan kandang. Hal inilah yang menyebabkan ya untuk intensitas kita melakukan perawatan harian dan juga melakukan kebersihan-kebersihan yang lain ya di dalam kandang itu untuk waktunya akan condong lebih lama. Kelemahan lain ya rekan-rekan semua dari ternak dengan sistem kandang sekat ini adalah masalah faktor biaya. Yang jelas ketika kita beternak endok dengan sistem pembibitan ya, untuk per sekat kita harus membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk pembuatan kolam dan juga membuat untuk pagar sekatannya. Selain itu juga kita harus menyediakan ya untuk wadah pakannya dan juga wadah minum ya selain kolam tadi, sehingga menyebabkan untuk biaya dari ternak endok sistem kandang sekat ini ya akan condong lebih tinggi dibanding dengan ternak endok sistem kandang umbaran. Nah itu tadi ya rekan-rekan semua keunggulan dan juga kelemahan beternak endok pembibitan dengan sistem kandang sekat. Sebenarnya ya rekan-rekan semua, apabila kedua sistem kandang ya baik kandang sekat maupun kandang umbaran, kalau kita mengelolanya dengan baik dan tentunya dengan perawatan harian yang maksimal ya, akan sama-sama menguntungkan dan semuanya itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, dan saya mohon bersabar untuk rekan-rekan lain ya yang sudah merequest ke saya berbagai pertanyaan, nanti tentunya akan kita jawab semuanya. Terima kasih untuk dukungannya ya terhadap channel Endok Kandang Tower ini. Semoga untuk channel kita ini ke depan bisa kita jadikan sebagai sarana sharing ya, sarana belajar bersama di dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.